Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab Al-Mutamimah ataupun Mutamimatul Ajurumiyah, yang mana pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir di bulan Mei, di mana untuk pekan depan kita libur karena sudah memasuki awal Syawal ataupun Syawal. Dan pembahasan bab-bab yang terakhir ini ada beberapa bagian yang kita percepat. Salah satunya adalah pembahasan pasal ini, yaitu pasal tentang al-mahfudhu bil idhofah, yaitu pasal yang menjelaskan tentang yang dikhafat atau yang dijar dengan idhofah. Dari babnya menunjukkan bahwasanya beliau atau yang menulis kitab tersebut itu berpandangan bahwasanya yang menjarkan itu adalah idhofahnya dan bukan mudhofnya, ya. Ingat, bukan mudhofnya. Walaupun di akhir dari pasal ini beliau nanti akan mengatakan bahwasanya yang menjarkan itu mudhofnya dan bukan idhofahnya, gitu. Ya. Kalau yang menjarkan itu idhofahnya, yang jelas karena memang ada makna yang dimaklumi pada makna idhofah itu, seperti makna min, ya demikian pula makna lam, dan nanti akan dijelaskan beberapa makna tersebut di dalam kitab ini, gitu loh. Tapi kalau yang dijadikan yang menjarkan itu adalah mudhofnya, berarti itu adalah padanya menyelisih dari pendapat yang sudah masyhur. Tapi di bagian akhir beliau mengatakan yang benar adalah bil mudhof, bukan bil idhofah. Wah, kata kita langsung saja. Wa amal mahfudhu bil idhofah fanahu gulamu zaidin wa yajibu tajridu al mudhafi minat tanwin kama fi gulami zaidin wa min nuni tasniyah wal jam'i nahu ulama zaidin wa katibu amrin, gitu. Ini cukup jelas masalah ini, ya. Lafadz yang dijarkan dengan idhofah, ya, seperti contohnya gulamu zaidin, itu pelayannya Zaid, itu wajib membebaskan mudhof itu dari tanwin. Jadi mudhofnya itu harus bebas tajarud dari tanwin, ya. Juga wajib membebaskan mudhof itu dari nun tasniyah dan nun jamak, ya. Seperti dalam contoh, yaitu gulama zaidin. Gulama zaidin kan dari gulamani, kan. Kemudian katibu amrin dari katibuna, kan, gitu. Dan itu dihilangkan nunnya karena nun itu dia adalah iwat, ya, sebagai ganti daripada tanwin, gitu loh. Dan tanwin itu secara asal dia adalah nun sukun, gitu loh. Nun sukun. Makanya nun sukunnya ibaratnya dihilangkan, sehingga yang menggantikan kedudukan dari nun sukun juga dihilangkan, gitu. Wahakata. Dan sebelum kita melanjutkan, ada hal yang ditambahkan kaitannya dengan idhofah, ya, makna idhofah itu. Idhofah itu adalah nisbatun yang sifatnya adalah takyidiyah, ya. Baina sa'iaini, ya. Tujibu lisanihima jaron abada, yaitu adalah mengkaitkan hubungan, ya, atau
hubungan yang bersifat mengkaitkan, ya, di antara dua perkara yang mengharuskan atau yang menyebabkan isim yang keduanya itu dia berharokat jar selamanya, ya. Jadi nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini tujibu lisanihima jaron abada. Nah, seperti pada contoh itu ya, gulamu Zaidin. Ya, lafadz gulamu adalah dia isim mufrad ya, yang terbebas dari tanwin, berkedudukan sebagai mudhof kan. Ya. Sementara lafadz Zaidin itu adalah menjadi mudhof ilaih. Maka dikatakan dia adalah jalinan hubungan antara dua isim ya. Dua isim disitulah mudhof dan mudhofun ilaih yang menyebabkan isim yang kedua berharokat jar selamanya. Ya. 6. Ini cukup jelas, tidak perlu untuk diterangkan ya. Kalau dari contoh-contoh tadi misalnya kayak gulama Zaidin, untuk mudhofnya itu adalah musanna. Itu dua orang pelayan Zaid mananya. Ya, artinya dua orang pelayan yang dimiliki Zaid gitu loh. Ya. Makanya sering dikatakan gulamani li Zaidin gitu loh. Ya, gulamani li Zaidin. Demikian pula katibu amrin ya, mereka juru tulis Amr. Ya. Katibu amrin itu katibuna li amrin. Juru tulis yang dimiliki oleh Amr. Kemudian beliau mengatakan wal idhafatu ala salasati aqsamin. Ya. Idhafah itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Minha mayuqaddaru bilam wa huwa al-aksar. Sebagian darinya itu yang ditakdirkan mempunyai makna lam ya. Yang diantaranya ialah ada idhofah yang diperkirakan mengandung makna lam. Ini paling banyak. Seperti dalam contoh misalnya gulamu Zaidin, saubu Bakrin. Ya. Gulam Zaidin, pelayan Zaid. Saubu Bakrin itu pakaian dari Bakar. Pakaian miliknya dari Bakar gitu. Sehingga kalau disempurnakan atau dilengkapkan ya gulamun li Zaidin atau saubun li Bakrin gitu loh. Kemudian yang kedua mayuqaddaru bimin gitu loh. Ya, yang kedua itu adalah diantara dari idhofah itu makna yang kedua itu adalah idhofah yang diperkirakan mengandung makna min gitu loh. Seperti contohnya wadzalika katsirun, dan ini juga banyak ya. Yang demikian juga banyak seperti yang pertama. Nahwu saubu khazin. Ya. Contoh misalnya adalah saubu khazin, pakaian sutra. Artinya saubun min khazin, pakaian dari sutra. Atau saubu haririn misalnya ya, pakaian dari sutra juga sama. Kemudian babu sajin. Babu sajin itu babun min sajin. Artinya saj itu adalah kayu ya. Pintu dari kayu. Khatamu hadidin. Cincin dari besi. Ya, 6. Namun dalam perkara ini yaitu yajuzu fi hadzal nau' nasbul mudhaf ilaihi ala tamzis kama taqaddama fi babihi wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf ya. Namun boleh untuk macam ini yaitu nasbul mudhaf ya, boleh untuk istilahnya ulangi mudhaf ilaih ya, nafsul mudhaf ilaih ya. Boleh untuk mudhaf ilaihnya itu nasab ya. Ya. Namun kalau di nasab ya atau di mansub itu kedudukannya apa? Diterangkan ala tamzizi. Ya.
sebagai tamsis gitu. Kama taqaddama fi babihi, sebagaimana telah berlalu dalam babnya yang sudah berlalu ini dalam mansubatil asma. Ya, mansubatil asma sudah dibahas. Ya. Kemudian boleh pula ya. Boleh pula dirafa'kan karena mengikuti mudhaf. Jadi kalau mengikuti mudhaf dia bisa beberapa keadaan ya. Kalau mengikuti mudhaf itu kan berarti tawabi kan. Ini bisa sebagai athof bayan, bisa sebagai badal, bisa pula sebagai naat ya. Ya tentunya kalau dia sebagai naat ya dengan ditakwil mustaq gitu loh. Ya, dengan ditakwil mustaq. Ya, ditakwil kepada apa yang terpecahkan dari karena kita tahu kadang kalau itu masdar itu kan bisa ditakwil kemana-mana gitu. Ya, kalau misalnya masdar gitu atau isim masdar itu bisa ditakwil kemana-mana. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, kalau kemudian dijadikan mansub misalnya ya. Ya di sini hadza khatamun hadidan misalnya. Ini adalah cincin ya hadidan. Ya, cincin. Tapi dari apa? Oh, karena masih ada sesuatu yang belum jelas dikatakan hadidan sebagai tamjiz. Yaitu cincin besi gitu. Nah, kemudian kita tidak perlu memperpanjang masalah ini karena ini mudah ya. Wa minha, sebagian darinya itu mayuqaddaru bifi qalilan nahwu bal makrul laili was wa ya sahibayi sijin ya. Wa ya sahibayi sijin ya. Ini kan dua teman ya yang dalam penjara Nabi Yusuf ya. Sebagian darinya yang ditakdirkan dengan fi ya. Namun ini sedikit jumlahnya. Seperti bal makrul lail ya. Ya. Bahkan tidak seperti itu. Ya, makrul lail karena itu adalah sebenarnya tipu daya di waktu malam. Ini itu adalah bal makrun fil lail gitu loh. Makrun fil lail. Juga tentang ini ya sahibayi sijin ya. Ya. Kan sebenarnya dari ya sahibayi sijin gitu loh. Ya. Kan itu dari apa istilahnya? Dari musana ya, musana. Dari sohibai ini kan dihinggarkan nunnya, tapi kemudian itu dikasroh dengan tipis pada ya-nya gitu karena untuk takhfiful lisan. Makanya dikatakan ya sohibai sijen ya, walaupun ditipiskan ya-nya itu. Nah sebenarnya itu takdirnya adalah ya sohibai ya sohibai ya fi sijen. Ingat di situ tadi kan asalnya dari musana, tapi di situ ada apa? Ada harfun nida. Kita tahu harfun nida yang apa? Yang memang dia mansub gitu. Ya mansub itu harfun nida yang bukan harfun nida, munadanya itu mansub manakala mudhaf gitu loh. Mudhaf ataupun sabihan bil mudhaf. Ya ini telah berlalu pembahasannya dalam perkara yang ada pembahasan di bagian depan pada bagian terakhir dari maf'ul bih kalau tidak salah. Pada bagian terakhir maf'ul bih sudah dibahas masalah ini. Ya, itu kan sebenarnya mansub. Ya. Nah, di sini ketemu dengan ya mutakalim, ya mutakalim. Ya. Ya mutakalim. Makanya kemudian dikasrohkan di situ untuk taksir ya. Saya ulangi, ini ada koreksi. Ini untuk taksir ya.
bukan kaitannya untuk takhfiful lisan tapi untuk takdzir, karena di situ ada ya mutakalim sebenarnya. Jadi saya sedikit keliru, saya ada kekeliruan dalam mengartikan kan he kedua teman yang ada dalam penjara. Sebenarnya itu adalah he kedua temanku gitu. Ada ya mutakalim yang kemudian diganti dengan huruf kasroh sehingga tidak dibajit tipis, tidak ada masalah. Ya, tadi saya sempat ada kesalahan dalam perkara tersebut ya. Karena di situ ada ya mutakalim. Ya, sehingga taksirnya itu dengan dikasroh pada ya-nya tersebut. Karena di situ terkumpul dua hal. Pertama adalah ya untuk musana, yaitu sohibaini kan gitu loh, sohibaini. Kemudian yang kedua ya mutakalim. Ya, maka ya mutakalimnya itu dihilangkan, diganti dengan kasroh pada ya-nya. Ya. Wah kata. Kemudian pembagian idhofah itu kita lanjutkan lagi. Ya. Pada perkataan beliau rahimahullah taala, wal idhofah nau'ani. Idhofah itu ada dua macam ya. Ada yang lafdhiyatun dan ada yang ma'nawiyatun. Ada yang sifatnya lafdhiyah dan ada yang sifatnya adalah ma'nawiyah. Jadi ada dua. Diterangkan ya, falafdiyatu dhabituha amroni, an yakunal mudhaf sifatan wa an yakunal mudhafu ilaih maf'ulan litilka sifah. Idhofah lafdiyah itu sebagai tolak ukurnya ada dua perkara. Yang pertama adalah mudhafnya berupa sifat. Ya. Berupa sifat ini yang mirip dengan fi'il mudhari' yang mengandung makna hal ya, makna hal, kemudian istiqbal, makna sekarang, makna akan datang, itu istilahnya ada kemiripan dengan fi'il mudhari' ya di dalam dua makna ini, yaitu makna istiqbal dan makna makna yang sekarang, hal. Dan itu di atas dua wazan ya, atau tiga bahkan. Yang pertama di atas wayan fa'il, yang kedua di atas wayan maf'ul, dan yang ketiga itu di atas wayan isim tafdil. Yaitu semua adalah sifat. Tapi biasanya dalam pembahasan ini adalah yang masyhur adalah dua, yaitu fa'il dan maf'ul. Kemudian adalah mudhaf ilaih itu berupa ma'mul. Ya, mudhaf ilaihnya berupa ma'mul, makanya dikatakan lafzi. Ya. Naam. Ya. Artinya ma'mul ya, mudhaf ilaih itu ma'mul kepada sifat tersebut. Ya, pada sifat tersebut ya. Baik fa'il ataupun maf'ul ya. Nanti dulu mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih ya ma'mul pada sifat tersebut. Seperti contohnya ya itu daribu zaidin ya. Contoh daribu zaidin itu kan yadribu zaidan kan ya, yadribu zaidan kan gitu. Artinya dia yadribu itu kan terdiri dari fi'il dan fa'il. Hanya saja di sini fa'ilnya dhamir mustatir jawazan bidhohir takdiruhu huwa kan. Artinya yadribu huwa zaidan gitu. Sehingga di sini zaid ini dia sebagai maf'ul gitu loh. Ya, walaupun mudhafun ilaih tapi dia maf'ul gitu. Makanya diterangkan di sini adalah idhofah yang sifatnya lafdhiyah. Karena setiap lafadznya itu sebenarnya mempunyai makna sendiri-sendiri. Makna sendiri. Ya. Walaupun tadi dikatakan doribu zaidin kan bisa dikatakan secara datnya satu, doribu zaidin gitu kan. Yang memukul Zaid, misalnya Ahmad memukul Zaid kan maksudnya Ahmad gitu loh. Tapi dari asal konteks jumlahnya itu kan sebenarnya yadribu Ahmadu Zaidan gitu. Misalnya kayak Ahmad gitu. Failnya Ahmad.
Ahmad sedang atau akan memukul Zaid, kan gitu. Artinya di situ lafdiyah masing-masing lafadznya punya makna sendiri-sendiri gitu. Ya. Seperti misalnya Ahmad berarti fa'il. Kalau di sini misalnya kan domirnya kan huwa gitu loh. Fa'ilnya domir huwa, berarti huwa itu lafadz punya makna sendiri. Kemudian yatribu itu cuma makna sendiri. Dia sebagai fi'il yang dia menjadi amil bagi fa'il dan maf'ulnya, kan gitu. Nah, Zaidan itu sebagai maf'ulnya, kan seperti itu gitu. Walaupun kalau dibahasakan yang mudah doribu Zaidin gitu loh. Kan gitu. Nah, karena ada makna yang terwakili dari fa'il, kemudian dari maf'ul ya dari fi'ilnya, walaupun mungkin pula itu adalah mungkin pula adalah dalam bentuk naibul fa'il dan sifatnya itu di atas dengan maf'ul gitu loh. Wahakada. Contoh misalnya yang maf'ul itu madrubul abdi misalnya. Madrubul abdi. Ya. Seperti dalam kitab tersebut terangkan madrubul abdi. Ya. Maksudnya madrubul abdi itu adalah orang yang hambanya dipukul, kan gitu. Ya. Yaitu yutrabul abdu, kan gitu. Yutrabul abdu. Kadang sifat musyabah seperti hasanul wajhi. Itu kan dari hasuna al-wajhu gitu kan. Hasuna al-wajhu. Nah, ini mudah sebenarnya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan singgung tentang masalah apa yang dimaksud dengan sifah ya. Ya, masuk dengan sifat. Karena di sini tidak diterangkan ya. Kalau dalam kitab ini tidak diterangkan. Tapi kita akan menambahkan ya. Oh iya, ada di sini apa nih? Wal muradu bi sifah ismul fa'il nahwu daribu Zaidin, wasmul maf'ul nahwu madrubul abdi, wa sifatul musabbahah nahwu hasanul wajhi gitu loh. Ya. Idhofah yang sifatnya lafdiyah ini dia tidak memberikan pengertian yang sifatnya taksis ya. Dia tidak memberikan pengertian taksis, tidak pula takrif. Takrif penentuan itu enggak ada pengkhususan, enggak ada penentuan gitu loh. Enggak takrif, tidak ada pengkhususan dan tidak ada takrif. Ya. Tetapi pengertian yang terkandung di sana di dalam jenis ini yaitu lafdiyah, idhofah lafdiyah ini sifatnya adalah untuk takhfif saja, meringankan dari jumlah yang panjang itu kemudian dijadikan mudhafun ilaih gitu. Ya. Bahkan terkadang itu bisa mudhafun ilaih itu malah mudhafun ilaihnya itu fa'il. Misalnya dorbuhu Zaidan gitu loh. Atau dorbu misalnya dorbu Ahmada Zaidan atau dorbu Zaidin Ahmada gitu loh. Dorbu Zaidin Ahmada itu artinya dari apa? Dari yadribu Ahmadu Zaidan, atau kalau Zaid jadi fa'ilnya misalnya dorbu Zaidin itu dari yadribu Zaidun Ahmada gitu. Ada seperti itu gitu. Ya. Makanya faedahnya hanya si takhfif saja. Jadi bukan memberikan faedah dari si pengkhususan, tidak pula takrif, enggak. Beda kalau yang maknawi itu memang takrif ya itu gitu loh. Artinya hakikat dari maknanya, makna dari mudhafun ilaih itu ya zatnya gitu loh. Zatnya misalnya kayak baitu amrin gitu loh. Baitu amrin nih. Ya itu maknanya jelas. Baitu amrin itu ya rumahnya Amr gitu loh. Tidak kemudian ada takwil takhfif, enggak ada gitu. Yang fungsinya takhfif juga enggak ada gitu loh. Nah, ya. Makanya diterangkan jika idhofah yang sifatnya lafdiyah saja, bukan idhofah maknawi gitu loh.
Dan idhofah yang ada di dalam pembahasan ini sebenarnya idhofah yang ke arah maknawi ya, bukan idhofah yang sifatnya ini ya, apa idhofah yang sifatnya lafzi ini ya. Karena idhofah yang sifatnya maknawi inilah sebenarnya yang mempunyai makna-makna seperti dimaklumi di dalam makna idhofah. Makna idhofah kan min, kemudian lam dan fi kan gitu loh. Mempunyai makna min, lam dan fi. Sehingga jarnya istilahnya jarnya itu memang bil idhofah gitu loh. Jarnya bil idhofah ya, bukan bil mudhof. Bukan bil mudhof loh. Ingat ya, jarnya bil idhofah dan bukan bil mudhof. Ya. Ya, tetapi kalau pada doribu Zaidin ini agak susah dimasukkan untuk 3 makna, itu kan tidak mungkin itu. Karena dia sifatnya itu mu'awal ya, bisa ditakwil gitu loh. Ya, karena dia adalah dari jumlah yang mukhaffaf gitu, mukhaffaf. Sifatnya diringankan saja. Dengan mudhaf-mudhafun ilaih di sini. Nah, kalau menurut pendapat yang istilahnya jarnya itu karena bil idhofah, jelas ini tidak masuk gitu loh, yang lafzi ini. Tapi kalau jarnya bil mudhof, ini mungkin ada pembahasan. Makanya sebagian ada yang berpandangan memang mudhof itu adalah sebagai amil yang menjarkan. Ya, amil yang menjarkan. Jadi itu seperti apa ya? Seperti ya kedudukannya menjarkan gitu. Dia amil gitu loh. Dan pada pembahasan huruf istisna juga ada seperti ya. Nah, juga seperti itu istilahnya ya. Sehingga ada pembahasan pada istisna ya. Istisna kan ada beberapa yang istisna itu ada yang menjadi isim ya. Sifatnya menjadi isim. Ada yang menjadi isim kan setelahnya itu kan mudhof ilaih kan ya. Itu ada pembahasan, sudah berlalu pembahasan itu. Oleh karena itu memang ada yang berpandangan majrurnya ataupun jarnya itu dengan mudhof gitu, dengan mudhof dan bukan dengan idhofah. Tapi yang masyhur itu adalah pendapat yang mengatakan dengan idhofah. Kemudian yang kedua adalah yang maknawi. Ya, Manawi terangkan di sini mangtafa fihal amroni nahmu gulamu Zaidin awil awal nahmu ikramu Zaidin awisani faqat nahmu katibal qadhi. Ya. Kok di situ nanti dulu. Kok di situ katibul qadhi ya. Oh ya benar, saya keliru baca di sini ya. Ada di kitab lain itu alifnya itu nyambung dengan baknya sehingga seperti dua penulis, dua sekretaris qadhi. Ya benar, katibul qadhi. Benar itu. Ya, katibul qadhi. Idhofah ma'nawiyah adalah idhofah yang dalamnya terbebas dari 2 perkara. Artinya yang dimudhofkan ilaihnya itu bukan sifat ya. Bukan isim sifat. Mudhofnya bukan isim sifat, kemudian mudhof ilaihnya juga bukan ma'mul dari mudhofnya gitu. Ya, seperti contoh misalnya gulamu Zaidin. Ya, contohnya ya. Gulamu Zaidin. Atau kemudian terbebas dari yang pertama saja ya. Artinya mudhofnya bukan sifat. Ya. Seperti contoh misalnya ya, ikramu Zaidin. Ya. Nah, kalau kita lihat kan di situ nampak jelas ya. Terbebas dari yang pertama mudhof. Mudhofnya itu bukan sifat berarti kan. Ikramu Zaidin. Kalau contoh pertama itu kan dua-duanya ya dia bukan sifat dan yang kedua juga bukan makmulnya gitu loh. Ya.
Nah, ya. Ikramu Zaidin itu menghormati Zaid itu. Penghormatan terhadap Zaid atau menghormati Zaid. Lafadz ikram itu merupakan masdar yang diidhofahkan kepada makmulnya. Lafadz Zaidin, dan dia bukan sifat. Ya. Naam, ya. Kemudian wasani fakot. Ya, yang kedua misalnya. Ya. Yang kedua itu mudhof ilaihnya bukan makmulnya. Seperti dalam contoh katibul qabi. Katib itu kan sifat kan. Yang pertama sifat. Tapi yang kedua itu bukanlah apa? Ya. Bukanlah makmulnya gitu loh. Wah kata. Kalau pada contoh yang kedua ini yang kadang bisa menjadikan iskal ya. Karena Zaidin di sini dia makmul, statusnya makmul. Tetapi ikramnya itu pada lafadz ikramnya itu dia bukan sifat gitu loh. Ya, 6. Nah, kalau kemudian itu ditakwil menjadi mukrimun gimana? Kan itu masdar. Ya ini nggak berlaku dalam konteks seperti ini. Ya, ingat dalam konteks seperti ini tidak diberlakukan ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau dalam konteks jumlah lain memungkinkan masdar itu ditakwil dengan apapun, itu memungkinkan. Tapi dalam konteks seperti ini tidak bisa untuk dikontekkan seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan lagi, atau sama hadil idhofatu mahdotan wa tufidu ta'rifal mudhaf bil mudhaf ilaih in kana al mudhaf ilaih ma'rifatan nahwu gulamu Zaidin wa takhsisul mudhaf in kana al mudhafu ilaihi nakiratan nahwu gulamu rajulin. Ini cukup jelas ya sebenarnya. Idhofah maknawiyah ini dinamakan dengan idhofah mahdhoh, semata-mata idhofah gitu loh. Mahdhoh, idhofah mahdhoh, karena memang terbebas dari niat untuk infisal ya, untuk memisahkan. Kalau pada yang pertama lah dia kan memang niat memisahkan ada. Ini sebenarnya masdarnya itu fi'il. Apa nih? Apa dari isim fa'ilnya tersebut ini dari fa'il dan di fi'il dan fa'il. Artinya ada niat infisal, dipisahkan gitu. Ya, dari fi'ilnya, dari fa'ilnya, dari maf'ulnya itu ada infisal seperti itu. Nah, niat infisalnya itu adalah dari sisi antara mudhof dan mudhof ilaihnya itu memang bisa dipisah gitu loh. Diniatkan dipisah. Hanya digabungkan itu adalah untuk takhfif saja, meringankan ya. Ya, ini yang perlu untuk diketahui. Jadi dikatakan idhofah mahdhoh. Semata-mata idhofah, tidak ada kemungkinan keinginan untuk memisah-misah dari setiap penyusunnya. Kemudian ya dikatakan maknawiyah karena memang memberikan pengertian takrif mudhof kepada mudhof ilaih. Ini memberikan pengertian takrif mudhofnya kepada mudhof ilaih gitu loh. Ya. Tentunya apabila mudhofnya itu bersifat ma'rifah. Ya. Mudhofnya bersifat ma'rifah. Contoh sebenarnya, gulamu Zaidin. Kan Zaidin di situ kan ma'rifah kan? Sementara gulam itu sebenarnya dia nakiroh kan? Nakiroh. Tapi kemudian ditakrifkan karena ada mudhof ilaih yang, makanya dikatakan apa, mudhof ilaih itu menjadikan ma'rifah ya dari mudhofnya gitu. Ya. Makanya memberikan pengertian takrif mudhof kepada mudhof ilaih apabila mudhof ilaihnya bersifat ma'rifah.
Wallahu taala alam. Jadi keberadaan dari mudhof ilaihnya itu ma'rifah, ya. Ini menjadikan mudhofnya itu termakrifahkan juga. Kemudian juga memberikan pengertian taksis mudhof, ya, pengkhususan dari mudhofnya. Apabila mudhof ilaihnya bersifat nakirah. Jadi taksis mudhof. Sebenarnya gulam rajulin, pelayan laki-laki. Ya, pelayan pelayan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ini kemudian apa? Berarti ini pelayan yang tertentu gitu loh. Karena yang pelayan yang kemudian dimiliki oleh seorang laki-laki gitu loh. Ya. Ya. 6. Ini dengan syarat apa? Mudhof ilaihnya itu nakirah. Ya, mudhof ilaihnya nakirah, maka kemudian menjadikan mudhofnya itu mukhassas, ya, ditaksis, dikhususkan. Kemudian beliau mengatakan wa amal idhofah. Wa amal idhofatul lafdiyatu fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Wa innama tufidu takhfifa fil lafdi wa tusama ghairu mahdotin. Ya. Adapun idhofah lafdiyah itu tidak memberikan pengertian takrif gitu. Tidak. Dan tidak pula taksis. Tidak pula taksis. Tapi memberikan pengertian dia adalah takhfifnya pada lafaz itu sendiri. Ya, maksudnya adalah meringankan bacaan gitu loh. Karena bacaan panjang dijadikan pendek gitu aja. Makanya dikatakan idhofahnya itu ghairu mahdhoh. Dia bukan semata-mata idhofah. Lah kalau kemudian di situ ada makrifah misalnya. Seperti tadi. Daribu Zaidin, kan Zaidin itu makrifah kan gitu. Nah, ini makrifah itu pada lafadznya itu sendiri tidak berpengaruh kaitannya dengan apa? Dengan lafadz daribu gitu loh. Pada mudhofnya tidak ada pengaruhnya gitu loh. Artinya di situ tertakrifkan itu, misalnya takrif, ya, ditakrif itu adalah semata-mata takrif pada datnya gitu loh. Pada datnya, dan tidak memberikan pengaruh pada lafadz mudhofnya. Karena itu apa? Ya, karena hal demikian itu memang dia sifatnya itu hanya diringankan dari sebuah jumlah gitu loh. Sebuah jumlah fi'liyah gitu, jumlah fi'liyah. Nah, kemudian dijadikan sebagai sebuah kalimah. Dari jumlah dijadikan sebuah kalimah gitu. Ya, mudhofun ilaih kan gitu. Tapi kadang ada yang apa istilahnya mudhofun ilaih itu kemudian ditambah itu maf'ulnya disebutkan gitu, seperti tadi darbuhu Zaidan. Ini darbuhu Zaidan itu dulu haknya itu sebagai fa'il gitu loh. Ini seperti contoh misalnya darbu Zaidin Ahmada misalnya. Jadi Zaidin di situ fa'il gitu loh. Artinya itu kadang seperti itu ada. Kalau di sini, kalau di dalam darbu itu di situ masdar bahkan, ya, dia tidak kemudian dalam bentuk wayan sifat tapi masdar gitu, ya. Makanya kalau dibentukkan dalam bentuk masdar ini, ya, mudhofun ilaih itu tidak, itu kemudian bisa dalam konteks jumlah gitu loh. Bisa contoh tadi darbu Zaidin Ahmada gitu loh. Itu adalah yadribu Zaidun Ahmada, seperti itu. Dan itu pembahasannya konteksnya di luar ini ya, di luar ini, di pembahasan ini gitu. Karena
Kalau pada konteks seperti itu, dorbu Zaidin Ahmada itu masuk dalam bab jumlah ya. Ini kan mudhaf ilaih tapi ada zaidannya nih, maf'ulnya disebutkan di situ. Nah, ini hanya untuk meringankan antara apa? Fi'il dan fa'ilnya saja. Fi'il dan fa'ilnya saja. Naam. Kemudian yang menjarkan mudhaf ilaih itu di bagian akhir beliau mengatakan ya. Wa sahih anal mudhafa ilaih majrurun bil mudhaf. Nah ini ya. La bil idhafah. Dan pendapat yang benar yang menyatakan bahwa mudhaf ilaih itu dijarkan oleh mudhaf, bukan oleh idhafah. Ya. Nah, ini pendapat beliau loh, ini pendapat beliau. Tapi di bagian depan pernyataan beliau sendiri itu beliau membantahnya gitu loh. Ada perbedaannya. Karena dari contohnya aja al-mahfudu bil idhafah gitu loh. Dari fasalnya itu al-mahfudu bil idhafah. Wa amal mahfudu bil idhafah fa nahwu kan gitu. Artinya beliau kemudian mengkoreksi. Ya. Tapi kenapa kemudian disebutkan dengan bab seperti itu di akhir kemudian beliau melemahkannya? Ya karena memang yang lebih masyhur itu adalah yang pertama, bil idhafah gitu. Ya. Alasannya diterangkan ya bahasanya jar bil idhafah itu dia lemah keberadaannya ya sebagai amil jar di dalam mudhaf ilaih ya. Dikarenakan sifatnya makna, idhafah itu kan makna karena sifatnya makna. Ini yang menjadi alasan beliau diterangkan itu karena idhafah itu sifatnya maknawi gitu loh. Makna min kemudian li, lam maksudnya dan fi gitu loh. Kan gitu. Sementara mudhaf itu sifatnya lafat dan bukan makna. Bukan maknawi. Maka lafat itu lebih didahulukan. Makanya amil itu kalau kita lihat ya amil itu mana yang lebih kuat antara amil maknawi dengan amil lafzi? Itu lebih kuat amil lafzi. Contoh amil maknawi misalnya mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada khobar itu ya, itu misalnya Ahmad Ustadun gitu loh. Ahmad Ustadun. Ahmadu gitu. Dia marfu itu dengan apa? Dengan amil maknawi gitu loh. Tidak ada lafaz di situ. Maknawi apa? Maknawi permulaan yaitu ibtida gitu loh. Beda loh. Kana Ahmadu Ustadan. Kana Ahmadu Ustadan. Nah, di sini ada amil lafzi yaitu kana. Dan amil lafzi itu lebih kuat dibandingkan amil maknawi. Jadi beliau sengaja menyebutkan pendapat ini ya karena memang ada sisi kekuatan gitu, walaupun di bagian akhir gitu loh. Nah, kemudian watabiul mahfud ya, watabiul mahfud ya'ti fi tawabi insyaallah ya. Dan tabi maksudnya yang mengikuti dari suatu yang dijarkan baik berupa na'at maupun lainnya itu akan diterangkan nanti ya dalam pasal tawabi. Lafaz-lafaz yang mengikuti tawabi itu jamak dari tabi ya, insyaallah. Ini cukup jelas ya. Kemudian kita menginjak bab yang baru. Ini sengaja kita tidak banyak merinci ya karena ini cukup jelas, mudah gitu. Nah, pelajaran-pelajaran yang sebelumnya itu ini ibaratnya untuk hiburan gitu loh, karena mudahnya gitu loh. Sekarang adalah babul i'rabil af'alil mudhara'ah. Bab tentang, kalau di situ adalah babu i'rabil af'al ya. Bab tentang i'rab dari fi'il. Berarti kalau i'rab yang bisa fi'il yang bisa di i'rab itu kan fi'il mudhari' kan gitu. Ya.
Nah, diterangkan kalau di itu adalah fi'il mudhari'ah. Kadang biasa dibaca mudhari'ah, bisa mudhari'ah gitu. Kalau fi'il mudhari'ah itu fi'il yang diawali dengan harfu mudhari'ah gitu loh. Kalau mudhari'ah gitu ada fi'il yang memang bermudhari' gitu loh. Itu seperti itu ya. Dan kalau i'rab berarti di situ bukan fi'il yang mabni kan gitu kan. Dan kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' itu secara asal. Kita sebelumnya fi'il itu secara asal dia adalah mabni. Ingat, secara asal dia mabni. Fi'il itu. Namun ada yang dikecualikan yaitu mu'rab itu fi'il mudhari'. Beda kalau isim itu secara asal dia adalah apa? Dia adalah mu'rab. Isim itu secara asal mu'rab. Namun ada yang dikecualikan mabni seperti dhamir. Tapi kalau fi'il itu secara asal dia adalah apa? Mabni dan bukan mu'rab. Makanya di dalam wazan nggak akan keluar di wazan pertama itu fi'il mudhari' tapi fi'il madhi. Karena mabni. Ya. Dan fi'il itu mudhari' itu ya dia mu'rab ya. Mu'rab itu manakala tidak bertemu dengan nun niswah, tidak bertemu dengan nun taukid yang secara langsung. Ingat dua. Tidak bertemu dengan nun niswah ya. Dan yang kedua tidak bertemu dengan nun taukid mubasyarah. Nun taukid yang langsung. Karena nun taukid yang nanti ada pemisahnya itu masuknya di bab mu'rab. Ya sudah kita pelajari pada bab sebelumnya masalah ini. Sehingga kita tidak perlu untuk mengulangi gitu loh. Hanya saja memang nanti agak susah membahas tentang yang terpisah tersebut ya, dipisahkan antara nun artinya antara fiilnya tersebut dengan nun taukidnya itu ada pemisahnya yaitu alif tasniyah gitu. Alif tasniyah ini kan sebenarnya bisa terkumpul 3 nun sebenarnya, yaitu misalnya yadribani ketemu dengan nun kan gitu kan menjadi yadriban nah, kan gitu. Itu kan terkumpul menjadi tiga nun. Nah itu nun yang dihilangkan nun yang gimana gitu loh. Kan tidak mungkin ketemu 3 nun. Ya nun yang dihilangkan itu nun alamatul i'rabnya. Nun alamatul i'rabnya itu ditakdirkan maujud atau ditakdirkan tidak maujud. Kapan ada yang menjazmkan, kapan ada yang menasobkan. Kalau tidak ada amil berarti itu ditakdirkan maujud nun tersebut. Karena kita tahu af'alul khamsah itu kita tahu bahwa marfu'nya itu dengan subutun nun, dengan tetapnya huruf nun. Maka itu ditakdirkan. Kalau ketemu dengan nun niswah, ketemu dengan nun taukid. Nun taukid itu ditakdirkan maujud. Tapi kalau kemudian ketemu dengan huruf misalnya lam atau ketemu dengan huruf lan gitu loh. Kan yang satu menjazmkan, yang satu kemudian menasobkan. Dan nasab dan mansubnya sama. Dengan apa? Dihilangkan huruf nun, maka ditakdirkan pada nun yang tidak ada, yang dihilangkan tersebut ditakdirkan hilang. Jadi di situ sudah hilang, kemudian ditakdirkan hilang gitu loh. Kan agak susah juga. Ya. Wallahu ta'ala. Ini mengingat pelajaran yang sebelumnya, tapi kita tidak usah lebih merinci lagi ya, karena ini sudah pernah kita bahas. Kemudian beliau mengatakan taqaddama anal fi'la ya. Salah satu anwa'in madin ya. Madin ini dari madiyun kan, madin wa amrun wa mudhari'un wa anal madiyya wal amru mabniyani wa anal mu'rab minal afali wal mudhari'u idza lam yatasil binunil inas wala binuni taukid al mubasyarah yang langsung gitu ya. Pada pembahasan yang lalu telah dikemukakan bahwa fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi dan fi'il amr dan fi'il mudhari'. Ya, fi'il amr, fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari'. Fi'il amr sungguhnya
Fi'il madhi dan fi'il amr kedua-duanya dimabnikan. Sedang yang mu'rab dari fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Ya, dengan syarat apabila tidak bertemu langsung dengan nun inas, nun niswah, seperti yadribna, yaf'alna atau taf'alna. Itu kan ketemu dengan nun niswah. Ya, nun inas. Dan tidak bertemu dengan nun taukid yang langsung. Pada ujungnya tidak bertemu dengan nun taukid. Yaitu maksudnya nun taukid yang langsung. Tapi biasanya langsung dimutlakan itu apa nun taukid di ujungnya. Wallahu taala alam. Kemudian ada hal yang ditambahkan satu. Apakah sebenarnya wawu di situ misalnya kayak yatribunna, kan wawunya dihilangkan kalau ketemu nun taukid. Ya, wawunya dihilangkan cukup dengan dhammah kan. Itu apakah sebenarnya termasuk langsung atau terpisah? Termasuk langsung atau terpisah? Ya, kalau dari dohirnya jelas itu langsung. Tetapi telah berlalu pembahasan ini yang lebih dekat dalam perkara ini dia adalah terpisah. Sehingga itu termasuk daripada mu'rab. Wallahu ta'ala alam. Namun memang mengirabnya agak susah gitu loh. Irabnya agak susah gitu loh. Namun manakala kemudian dikatakan itu apa istilahnya mabni saja, itu juga hal demikian sebenarnya tidak begitu penting ya. Karena dalam bahasa Arab itu kapan kemudian didapati dua macam pendapat gitu. Itu kemudian yang satu itu lebih mudah. Itu dipilih yang lebih mudah, itu diperbolehkan, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam mengirab bahasa Arab. Kapan satu irabnya susah, yang satu mudah, pilihlah yang mudah. Pilih yang mudah. Wallahu taala alam. Ya, namun memang ada irob-irob yang tidak susah, itu kadang ada. Makanya ada hadis itu ada pembahasan masalah gorib, hadis-hadis yang sebenarnya sehingga ada ulama yang mengumulkan tentang masalah mu'jam ya, yang dikamuskan tentang lafaz-lafaz yang ada pada hadis-hadis yang lafaznya aneh gitu loh. Hanya aneh, yang kadang itu menyelisih dari umumnya nahwu difahami gitu loh, atau bahkan sorof gitu loh, gitu, ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi, wa taqaddama anal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab salasatun. Ya, ulangi dulu. Wa taqaddama anal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab ya, bukan saya keliru tadi baca ya. Minnya jatuh. Min anwa'il i'rab salasatun. Juga telah dikemukakan, telah berlalu bahwa fi'il dapat dimasuki dengan 3 macam jenis i'rab. Yaitu apa? Ar-raf'u wa nasbu wal jazmu. Yaitu rafa, kemudian nasab, dan i'rab jazm. Ya, baik itu dengan i'rab harakat maupun dengan huruf. Kemudian idza ulima dzalikal i'rabu khasun bil mudhari' wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun fayangsibuhu aw jaziyun fayajzimuhu nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, apabila hal yang demikian itu dapat diketahui, maka i'rab yang khusus untuk fi'il mudhari' adalah dirofakkan ya, adalah dia marfu ya, marfu ya. Dan ini terangkan adalah marfu selamanya, ini secara dipahami marfu selamanya ya. Tentunya manakala tidak ada amil yang menasobkan atau menjazmkan.
Makanya dikatakan kecuali kemasukan amil yang menasobkan. Maka i'rabnya kalau masuk amil yang menasobkan berarti fayang sibu menasobkannya, menasobkan fiil tersebut. Kalau kemudian au jazimun fayazrimuhu gitu loh. Kalau ada yang masuk itu menjazamkan, akan menjazamkan. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di situ kalau kita lihat na'budu, ya itu jelas dia marfu, tidak ada amilnya kan. Ya, nasta'in juga demikian. Nasta'in itu juga marfu. Tidak ada yang menasobkan, menjazamkan, tidak ada amil karena tajarud anil awin namasib wal jazaim, jawazim ya. Atau apa ya, jawazim ya. Karena kosong dari yang menasobkan dan dari yang menjazamkannya. Kemudian wanawasib alati tangsibuhu kismaini. Oh, kismani, saya keliru ya, kismani. Kemudian amil-amil nasab yang menasobkan itu ada dua macam. Yaitu ada yang pertama kismun yang sibu binafsihi wa kismun yang sibu bi an mutmaratan ba'dahu. Ya. Bagian yang menasobkan itu dengan sendirinya, dan yang kedua bagian menasobkan itu dengan an yang disimpan ya. Mutmaroh itu disimpan di situ. Annya disimpan kan, disembunyikan. Wallahu taala alam. Cukup jelas masalah ini. Ya. Kemudian beliau matan fal awal yang pertama itu arbaatun ahaduha an illam tusbak bi alam ya, bi alima saya lihat bi alima wala dhanna nahwu yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa antasumu khairul lakum ya. Fa in subiqat bi alima nahwu alima an sayakunu fahiya mukhaffafah minas sakilah basmuha dhamirus sya'n mahdhufun. Dhamir sya'n ya, itu sudah dibahas di depan ya. Dhamir yang kadang mempunyai makna urusannya, perkaranya, keadaannya dan yang semisalnya. Ya. Yang pertama, awal itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah an, bila didahului lafaz alima dan donna. Ya. Bila tidak saya kelur ya, bila tidak didahului oleh lafaz alima donna. Contohnya firman Allah yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan pada kalian. Ya. Itu tidak didahului dengan alima, tidak pula dengan donna. Ya. Juga wa antasumu khairul lakum. Ya, dan berpuasalah, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian ya. An bila tidak didahului oleh alimah. Ini cukup jelas, tidak perlu untuk dijelaskan ya. Namun kalau kemudian didahului dengan alimah, contohnya misalnya alima an sayakunu ya, alimaan sayakunu kan gitu ya. Huruf an merupakan bentuk takhfif ringan dari anna yang bertasdid ya. Itu dia asalnya dari anna gitu, anna yang bertasdid. Dan isimnya itu, isim ananya itu dhamir sya'an gitu. Berarti annahu gitu loh. Annahu sayakunu gitu. Ya, sehingga kalau secara lengkapnya itu kemudian dikatakan alima annahu sayakunu gitu loh. Alima annahu sayakunu. Nah, makanya dikatakan dia sakilah ya, yang mukhaffafah gitu loh. Ya.
Makanya diterangkan di bagian apa ya, atas terus huruf an merupakan bentuk takhfif dari ana yang bertasydid. Dan isimnya dhamir sa'an yang dibuang. Ya, yang dibuang. Sehingga dari alima an sayakunu itu adalah alima annahu sayakunu. Ya, yang dihilangkan di situ ada dua ya. Pertama adalah dhamir sa'annya. Kemudian nun satunya yang dari tsaqilah menjadi mukhaffafah. Ini penghilangan sesuatu untuk menandakan ada yang dihilangkan yang lainnya gitu. Ya. Dihilangkan nunnya, nun dari anna itu dihilangkan menjadi an. Dari an itu menandakan adanya dhamir sa'an yang dihilangkan. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian wal fi'lu marfu'un wa huwa fa'iluhu khabaruha kama taqaddama fi babin nawasih. Sedangkan fi'il mudhari' yang dimasukinya itu dirafa'kan. Ya. Ia dan fa'ilnya menjadi khabar. Ya. Sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam bab nawasih ya. Wal fi'lu marfu'un wa huwa wa fa'iluhu khabaruha. Artinya dari fi'il dan fa'ilnya itu dia adalah khabar. Apa? Saya ulangi, wal fi'lu marfu'. Ya. Sedang fi'il mudhari' yang dimasukinya itu dirafa'kan ya. Dirafa'kan. Ia dan fa'ilnya itu menjadi khobarnya. Masih khobar dari apa? Khobar dari ana gitu loh. Tapi itu mahal kan, jumlah kan. Ya mahal khobar. Naam. Kama taqaddama fi babin nawasih, sebagaimana telah berlalu pada bab nawasih. Kemudian ya, wa in subiqat bidonna bawajhani nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun quri'a fi sab'ati binasbi wa raf'i. Ya. Kemudian kalau didahului dengan dona maka ada dua sisi ya, ada dua bentuk. Contohnya seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa hasibu alla takuna fitnah. Ya, alla takuna fitnah. Ya, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi sesuatu bencana. Wasibu. Dapat dibaca dalam qiraah sab'ah, quri'a fi sab'ah, dibaca dalam qiraat sab'ah. Itu dengan nasab ya, berdasarkan kriteria an dianggap sebagai huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan bisa dibaca dengan rofa kalau itu adalah takhfif dari anna yang tasydidkan. Ya, loh di situ mana donanya di situ? Kan tidak ada dona tapi hasibu. Nah, itu hasibu itu kan hasiba itu dan dona itu kan termasuk dari derivatnya. Ya, sehingga dia dona di situ dona wa akhwatuha gitu loh. Wah kata. Kemudian macam yang kedua itu lan. Lan contohnya firman Allah, lan nabraha alaihi akifina. Kami akan tak menyembah patung anak lembu itu. Wah kata, kita percepat saja, mudah masalah ini ya. Kemudian yang ketiga ya, kai al-masdariyah ya, kai al-masdariyah. Kayak masdariyah yang ditakwil menjadi masdar, artinya setelahnya ditakwil menjadi masdar. Ya. Wahia al-masbuqatu bilam lafdhon nahwu likaila ta'sau au
takdiran nahwu ji'tuka kai tukrimani. Kai masdariyah itu bisa yang ditail menjadi masdar itu bisa didahului oleh lam, yaitu yang didahului lam taklil ya, lam taklil. Baik secara lafadz seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu lafdhon bilam lafdhon likaila taksau. Ya. Kami jelaskan hal tersebut supaya kalian tidak berduka cita. Likaila taksau, supaya kalian tidak sedih gitu. Atau secara perkiraan saja, takdir. Ya, artinya lamnya itu ditakdirkan gitu. Ditakdirkan, diperkirakan gitu. Ji'tuka kai tukrimani. Ya, aku datang kepadamu supaya kamu menghormati aku. Wallahu taala a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini cukup jelas ya. Kemudian warobi. Oh, nanti dulu. Fa'ilam tuqaddar lam fi kai. Ya. Ya, sampai situ ya. Fa'ilam tuqaddir bukan kan. Setahu saya ini bacanya saya lebih mencocoki dengan tuqaddar seperti dalam ini. Sebagian kitab dibaca ada yang dibaca tuqaddir. Yang benar adalah seperti dalam kitab kalian. Fa'ilam tuqaddar. Ya. Lam fi kai ya. Syaratun. Fal fi'lu mangsubun bi an mutmaratin ba'daha wujuban. Apabila kemudian tidak diperkirakan mengandung makna lam, artinya tidak diperkirakan mengandung makna lam dari kai tadi ya, maka yang menjarkannya adalah kai. Yang menjarkannya adalah kai-nya itu. Fakai jaratun. Maka lafadz kai itulah yang menjarkannya. Sedang fi'il mudhari'nya wal fi'lu yaitu fi'il mudhari' itu mansubun, dimansubkan oleh an yang dimutmarkan, disembunyikan. Contohnya misalnya kayak ji'tu. Jadi kan contohnya ji'tuka kai kan, ji'tukai tukrimani. Maka kemudian menjadi apa? Ji'tuka kai antukrimani gitu loh. Jadi ditakdirkan ada gitu loh. Ditakdirkan di situ dengan an. Jadi bukan karena lam taklilnya gitu loh. Lam taklilnya kan tidak ada. Maka cukup dengan apa? An yang mutmarah. Ya, yang dihilangkan. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu warobi idzan insudirat ya fi awalil kalam wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan ya. Nah, ulangi wa kanal fi'lu ba'da mustaqbalan mutasilan biha au mungfasilan anha bi qasam au bila nafiyah nahwu idzan ukrimaka au idzan wallahi ukrimaka au idzan la ujibaka jawaban liman qala ana atika batu sama harfa jawabin wa jazain ya. Nah, yang keempat itu idzan. Nah, itu lafaz idzan dengan syarat sebagai berikut ya. Ya. Syarat yang pertama diletakkan pada permulaan kalam. Ya, sudirat fi awalil kalam ataupun sodarat fi awalil kalam, itu bisa dibaca dua ya. Itu muncul di awal kalam. Ya. Kemudian syarat yang kedua ya, hendaknya fi'il mudhari'nya yang sesudahnya bermakna mustaqbal.
Ya. Ini apa? Syarat yang kedua, mustakbal. Artinya fi'il yang setelahnya itu mustakbal mananya, bermakna akan datang. Kemudian mutasilan biha. Syarat yang ketiga hendaklah tidak ada yang memisahkannya, mutasilan bersambung dengannya. Artinya antara idzan ya tersebut dengan setelahnya itu tidak ada yang memisahkan, dia bersambung. Atau kalau kemudian atau kalau kemudian terpisah, nah, maka yang memisahkan, yang mufasilan, yang memisahkan itu qasam, sumpah, atau oleh la nahiyah, Sehingga contoh misalnya kalau yang tidak, kalau contoh yang di awal kalam kemudian fi'il mudhari' tersebut bermakna mustakbal dan tidak terpisah, itu idzan ukrimaka, jelas gitu. Tapi kalau kemudian terpisah karena harus ada sumpah atau la nafiyah, idzan wallahi ukrimaka gitu. Ada wallahi. Juga idzan la ujibaka. Ada la nahiyah. Ya, la nahi. La nafiyah bukan la nahiyah, la nafiyah. Naam. Contoh-contoh tersebut adalah sebagai jawaban orang yang mengatakan ana atika, saya akan datang menemui kamu. Ya, idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimaka, idzan la uji baka. Kok saya keliru. Idzan la uji baka berarti tidak menjawab ya. Idzan la ukhi baka, di sini saya keliru baca. Coba saya lihat di kalau di sini ukhayyi baka ya. Itu bisa dibaca dua, di atas wayan af'ala bisa, di wayan fa'ala bisa. Tapi di dalam kitab kalian itu ukhayyi baka gitu loh. Jadi dengan wayan fa'ala. Kalau saya bacanya lebih cenderung untuk dengan wayan af'ala gitu loh. Yaitu menjadi idzan la ukhi baka. Cukup jelas masalah ini ya. Besok kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Kita cukupkan sian ya untuk nahwunya atau untuk kitab mutamimahnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini sebagaimana targetnya, karena setahu saya pelajaran kita dimulai dari awal Juli ya. Awal Juli. Ya, sementara ini masih ada berapa halaman ya? Masih ada sekitar 31 halaman. 31 halaman kalau dibagi 4 pertemuan. Wah, kayaknya nggak nyampe. Apa istilahnya nggak nyampe waktu. Apa istilahnya nggak ngejar waktunya ya. Ya, karena nggak ngejar ya, sebagaimana telah dimaklumi, saya sempat menyampaikan kepada pengurus ya masalah tatkala kita pakai online ini. Karena berbagai kendala saya tidak bisa menyampaikan sesuai target. Kalau dalam pertemuan yang sifatnya langsung mungkin saya agak ngejar, saya target, saya agak paksa sedikit tidak apa. Tapi kalau di dalam tatap muka online seperti ini agak lebih berat ya, karena kita tidak bertatap muka gitu. Ya. Sehingga saya minta undur, mungkin nanti agak molor sedikit ya. Molor sedikit mungkin bulan akhir Juli baru kita selesai gitu. Tapi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Setelah itu baru kemudian kita lanjutkan pembahasannya itu pada materi yang. Tapi saya berharap ya, materi ini kan sebenarnya materi yang setelah kalian memasuki ini, kalian tidak akan tidak akan merasa canggung atau tidak akan merasa berat, tidak akan merasa bosan untuk melihat perincian-perincian di dalam pembahasan nahwu. Ya, karena yang kita bahas memang sebenarnya tidak sekedar dari matanya ya, tapi kita memang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kami banyak ambil dari beberapa penjelasan kitab lain. Ya, seperti penjelasan kitab ini sendiri yaitu Kawakib, tapi juga kadang kami ambilkan dari
pembahasan yang ada di Alfiyah. Kadang juga kami ambilkan di dalam Syarah Imriti atau Syarah Nadm Imriti, ya, dengan harapan lebih apa istilahnya, lebih dirinci itu kalian belajar, tetapi setelah itu kalian terbuka untuk bisa mengenal kitab bahasa yang lebih itu, yang artinya yang mutawalat itu nggak akan menjadikan ini susah gitu. Ini susah kan kebanyakan orang kalau belajar bahasa Arab itu cuma sampai target membaca kitab saja. Nah, kalau membaca kitab sampai membaca kitab saja, nanti dia masuki misalnya pembahasan usul fikih gitu. Misalnya dia akan bingung. Qawaid walaupun qawaid bahasanya lebih mudah ya, itu juga dia akan bingung. Hal-hal yang sifatnya tafsili, rinci, ya, itu dia akan sedikit malas gitu karena sudah merasa berat. Termasuk pula adalah pembahasan di dalam masalah asma'i wa sifat. Pembahasan asma'i wa sifat. Ini bekal bahasa Arab kaitannya dengan ilmu nahwu yang rinci, tidak sekedar bisa membaca kitab saja. Itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya. Demikian pula padahal yang sangat krusial yaitu masalah berbantah, rudud. Nah, masalah berbantah ini harus benar-benar punya bekal masalah tersebut. Ya. Wallahu taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.